Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang seharian telah bekerja, dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, ampunkan kami Bapa dalam segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari, sehingga kami layak di hadapan-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan kami juga bisa dengan tenang, nyaman untuk istirahat. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Upah besar. Salah satu yang sering diperbincangkan sesama manusia adalah soal upah. Berkaitan dengan pekerjaan, yang diharapkan adalah upah. Berkaitan dengan kerjasama, juga dipercakapkan soal untung atau sama dengan upah. Konon, para penjahat pun selesai beraksi akan berbagi upah kerja. Mengenai harta milik atau modal, jika diinvestasikan, juga akan menerima upah yang disebut dengan keuntungan. Betapa sedihnya pemilik saham ketika perusahaannya tidak beruntung, malah merugi. Sebaliknya, jika mendapat untung akan bersukacita. Anggota koperasi simpan pinjam saja pun akan bergembira menerima sisa hasil usaha jika ada, walaupun misinya adalah untuk saling menolong sesama anggota. Lalu bagaimana dalam kehidupan beriman? Apakah ada upah? Sebagian mengatakan bukan hendak mendapatkan upah, tetapi bekerja sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan. Dan jika ada sesuatu yang dapat kita bagikan, berilah dengan tulus tanpa mengharapkan upah. Meminjamkan pun kepada seseorang bukan untuk mengharapkan upah. Secara umum, upah dipahami adalah pembalas berupa materi dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jika materinya yang ditekankan, tentu ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan upah secara material. Dan Tuhan tidak berarti tidak suka memang tentang upah bagi orang beriman, tetapi harus dicatat bukan soal materi. Justru Tuhan kita amat peduli akan upah dan sering mengungkap bahwa upah orang percaya adalah besar. Namun ukuran besar bukan dimensi ruang, bukan luas meter atau hektoare bujur saukar, bukan pula hitungan nominal materi, melainkan ukuran rohani dan masa berlakunya.
Upah material akan berakhir, upah rohani yang besar berlaku sampai kepada kekekalan. Upah materi itu situasional, tetapi upah rohani tidak dipengaruhi oleh situasi. Sebab itu adalah soal status. Dalam firman malam ini disebutkan, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Karena itu, upah besar itu adalah status menjadi anak Allah yang maha tinggi. Karenanya sobat Renungan Malam Shalom, bekerjalah karena dan untuk upah besar, bukan upah sesaat dan terukur secara duniawi, melainkan karena kita sudah dan tetap menjadi anak Tuhan. Itulah upah besar yang menggerakkanmu berbuat yang baik kepada orang yang membutuhkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau menyediakan upah besar bagi kami, yaitu sebagai anak-Mu. Siapakah kami ini, sehingga Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu? Bukankah kami orang berdosa? Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakoni hidup sebagai anak-Mu, agar berbelas kasih dan peduli terhadap sesama orang di sekitar kami. Lindungi berkati kami pada malam hari ini, dan atas semua pekerjaan yang boleh kami kerjakan, melaluinya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan untuk-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja pada malam hari ini karena sip kerja mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, atas pemeliharaan-Mu mereka selamat, mereka bersukacita, mereka juga bekerja dengan baik. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.